welcome in my space. Gila, gue udah lama banget gak bikin ngobrol-ngobrol kayak gini ya kan, karena gue bingung mau ngebahas apa. Terus kayak, ya gimana namanya bingung gitu. Tapi kali ini gue gak bingung karena gue kedatangan seseorang yang bisa dibilang nih orang nih udah lama banget gue gak ketemu, udah 3 tahunan lah. Karena dia udah ngerantau di negara seberang. Bener banget, bukan di Indonesia lagi tapi udah ke luar negeri ya kan. Ini dia kakak gue sendiri. Kenalin dulu dong. Gak ada yang tepuk tangan, gak ada yang nonton. Kenalin dulu dong. Siapa namanya? Hai, nama saya Putri Intan. Putri Intan. Nah, kalau mau cek YouTube-nya keseharian dia di Malaysia ada juga di Putri Intan YouTube-nya ya kan. Dan Jangan lupa like and subscribe ya. Benar banget. Dan kebetulan emang dia kakak gue sendiri. Jadi gue manggilnya biasanya Mbak ya. Tapi kenapa manggilnya Mbak ya? Kenapa nggak kakak gitu dari dulu? Ya kita keturunan Jawa. Jawa apa? Jawa Meta. Jawa Meta. Jadi gue bakal ngobrol-ngobrol ya, mungkin gue nggak tahu berapa menit ke depan atau berapa jam ke depan, tapi kayaknya ngobrol-ngobrol sama kakak gue udah lama gue nggak ngobrol-ngobrol, jadi kayak harus ngobrol-ngobrol nih. Kita ngebahas tentang kehidupan dia di sana seperti apa, kayak gitu. Oke, boleh. Gimana lo? Kita ngebahas tentang masalah pandemi, bukan pandeminya ya, maksudnya dari pandemi ini kan lo udah 3 tahun nih nggak pulang nih ke Indonesia, ke rumah. Terus perasaan lu gimana tuh nggak pulang selama itu? Maksudnya kan biasanya lu pulang nih bisa sebulan sekali, seminggu sekali. Tiba-tiba nggak pulang 3 tahun. Aduh, stres banget sih, stres. Tapi jujur, sestres-stresnya di negara orang itu, kalau gue pribadi ya seneng. Karena seneng sama peraturannya rapi, gitu, warganya nurut. Nggak pada berani keluar gitu, nggak pada berani keluar. Nurut banget itu gitu. Kehidupan pandemi di Malaysia tuh bener-bener kayak gitu. Nggak keluar. Karena memang di setiap perumahan itu dijaga sama polisi-polisi. Jadi kalau mau keluar benar-benar dicek gitu. Mau ngapain gitu. Kalau nggak penting-penting banget tuh nggak bakal dibolehin keluar. Tapi kalau misalnya mau keluar kayak gitu harus pakai surat nggak sih? Karena gue dapet info kalau di luar negeri ya, ada teman gue punya teman di Jerman katanya harus keluar tuh pakai ini. Iya, pakai surat izin gitu kan. Iya. Itu untuk memang yang penting banget ya. Tapi kalau misalnya semata-mata kayak mau jalan-jalan ke mall itu emang nggak bakal boleh. Gitu. Kalau misalkan contoh nih lo Grab gitu kan, ada apa? Ada bukti pesanan orderan, kita bikin ke polisi surat laporan kalau gue nih Grab gitu, contohnya nganterin barang. Polisi akan sign gitu. Oke. Berarti cukup ini juga ya, cukup apa namanya, ribet juga ya, ketat banget ya. Ketat banget. Terus itu berjalan berapa lama di sana tuh? Kan kalau di pandemi itu aja loh. Ya, kalau pandemi bayangin. Bener-bener. Iya. Tapi udah di akhir pandemi udah mulai kendor lah, karena kan orang satu bosan kan, bener-bener bosan juga. Terus kedua dia juga perlu kerja juga kan. Terus yang kerja berarti bener-bener nggak ada yang kerja sama sekali dong ya? Nggak ada, di rumah semuanya. Kalaupun ada yang kerja mungkin ada beberapa yang memang mungkin yang harus ngecek kayak bos gitu kan, ngecek keadaan di sana atau gimana gitu. Tapi karyawan itu memang semua di rumah. Tapi kalau misalkan lu berarti kan pure di rumah nih selama pandemi itu, pure di rumah. Nah, kalau berita-berita di TV sendiri tuh, stasiun TV Malaysia tuh kayak gimana sih? Apakah tentang COVID segala macam atau kehidupan di KL kayak gitu? Semuanya berita tentang COVID. Ya intinya banyak juga lah ya, yang meninggal, yang masuk rumah sakit, yang nggak dapat masuk rumah sakit gitu kan. Kayak gitu-gitu loh beritanya. Emang di Indonesia beritanya gimana? Ya sama kan? Tapi banyak lebih menakutkan juga kadang-kadang. Itu tapi menakutkan di Malaysia itu dia lebih ke ini loh lebih ke nurut apa kata pemerintahannya gitu. Enaknya tuh kayak gitu. Tapi nggak ada yang perang-perang masalah COVID di sana kan? Maksudnya kayak ada yang percaya dan tidak segala macam. Iya. Mungkin ada ya, tapi dia nggak banyak kayak di kita gitu loh. Iya, jadi kayak ya suaranya kayak nggak didengar gitu loh. Udah kayak lewat aja lah gitu. Karena orang sana lebih banyak kayak yaudah deh nurut aja deh gitu. Makanya kan jarang ada berita-berita atau gosip-gosip yang gimana kan. Gitu loh. Nah, kalau ngomongin tentang COVID, lu di rumah terus, menurut lu pribadi hikmahnya apa sih yang lu ambil selama pandemi kemarin tuh? Hikmahnya banyak sih sebenarnya. Yang pasti kesabaran ya diuji. Yes, benar. Karena kan di rumah terus ya. Iya. Pernah. Terus kalau dari segi keuangan gitu ya, dari segi keuangan, nah bersyukurnya alhamdulillahnya kerajaan Malaysia tuh banyak banget membantu, menolong rakyatnya. Dia peduli banget gitu.
kayak apa? Kalau yang kena COVID atau apa, memang dapat makanan selama dia sakit. Dikirim dari kerajaan sampai dia sembuh. Dan itu tuh rata. Semuanya. Ya mungkin ada kali beberapa yang nggak dapat, tapi yang gue tahu selama ini beritanya rata. Oke. Makanya apa ya dibilang betenya karena nggak bisa balik ke Tambun aja. Iya, nggak bisa pulang ya, nggak bisa pulang ya. Nggak bisa pulang ke Indonesia kan, kangen keluarga, kangen masakan-masakan Indonesia. Itu gimana tuh perasaan lu tuh kayak, aduh nggak bisa pulang anjir, nggak bisa pulang nih 3 tahun gitu kan, karena gue juga kan bagian keluarga yang ngerantau juga nih ya kan, jadi di kita kan ngerantau, lu sama gue nih, gue juga nggak pulang segala macem, gue juga pasti punya rasa kangen, pengen pulang segala macem. Tapi kan karena kalau gue cuma kayak beda kota doang, kalau lu kan harus pindah negara gitu. Ya gimana tuh rasanya tuh? Ya udah bete banget sih yang pasti, tapi lebih ke betenya itu aja, nggak bisa balik karena nggak bisa balik aja gitu. Tapi selebihnya di sana nyaman-nyaman aja sih. Nyamannya gimana? Ya nyaman, maksudnya kayak gitulah. Dibilang susah nggak susah-susah banget, karena kerajaannya ada beberapa membantu gitu kan. Terus kayak apa gitu ya? Ya dari segi makanan apa semua senang, mudah didapat lah orang, jadi pada usaha online. Gitu. Makin kesini orang pada usaha online karena mereka jadi makin kreatif ya. Iya. Berarti sama juga kayak di sini berarti ya. Jatuhnya gitu. Banyak yang jualan online juga mau nggak mau untuk bertahan hidup dan sebagainya kayak gitu. Tapi ngomongin balik lagi, lu udah lama di sana nih ya, maksudnya selama lu berarti udah berapa 10 tahun ada ya di Malaysia ya? Selama merit aja ya, kan 10 tahunan ya? 10 tahunan, 1 dekade cuy di Malaysia. Itu gimana pertama kali lu menjejakkan kaki di Malaysia, terus maksudnya tiba-tiba lu harus nikah sama orang sana, dan perbedaannya apa sih yang paling lu kerasa gitu? Apalagi kan di sini lu dari kecil udah di sini nih di Indonesia nih, tiba-tiba lu harus ke sana gitu. Iya sih sebenarnya, jujur pertama kali datang, jujur gue sih biasa aja. Iya. Mungkin karena lebih kurang sama sih, lebih kurang sama kayak Indonesia Malaysia gitu kan, gitu kan. Walaupun mungkin beda pembangunannya jauh lebih bagus, rapi, bersih gitu ya. Lebih tertata lah pokoknya. Lebih tertata, sorry ya, bukannya apa kayak ngebangga-banggain, karena memang itu yang saya lihat kan gitu. Terus apa lagi ya? Kayak gitu, kayak tetap aja biasa aja, kayak ya udah, orang-orangnya juga kan muka-muka kita kan, Melayu-Melayu gitu kan. Tapi kalau secara kayak sifat, perilaku dan itu dia bedanya di situ aja. Beda gimana tuh? Bedanya apa sih kalau misalnya? Enggak bisa ya, mukanya Melayu sama ya kayak kita gini ya, mukanya lebih kurang. Cuma pas ngomong, awak bagaimana? Langsung gitu. Tapi kalau sifat-sifatnya tuh apakah emang ya 11-12 aja sama orang-orang di kita gitu? Iya, kalau gue lihat sih jujur dia lebih kayak nggak ada basa-basi, dia lebih cuek banget, dia lebih kayak jadi lebih menjaga perasaan orang itu dengan cara diam. Jadi tapi kalau kita pikirnya kan sombong banget sih nih orang gitu ya, sombong banget sih, belagu banget. Tapi padahal kalau kita tanya, Kak, sorry ya Kak, ini gimana? Oh iya, dia di sana. Kayak gitu, baik banget. Jadi kita kayak, gila udah negatif banget ya sama orang. Karena kebiasaan di kita kayaknya. Itu tapi kalau orang yang nggak tahu, jutek banget sih mukanya, belagu banget sih, sombong banget gitu. Mereka kalau lewat aja gitu, nggak yang permisi ya, nggak gitu, nggak. Tapi kalau misalnya dia lewat kita yang, Kak, oh iya kenapa ya, gitu. Gitu, jadi kita harus mulai duluan jatuhnya. Iya. Tapi kalau secara lu pindah ke sana tuh adaptasi gimana? Secepat itu kah? Apa semudah itu? Apa sesusah itu? Susah juga sih, karena waktu pergi ke sana, datang ke sana, pertama kan gue ibu rumah tangga ya, jadi gue di rumah aja gitu. Nah pas gue udah mencoba untuk anak gue makin besar, harus ketemu orang-orang kan, ditambah gue punya vlog, barulah di situ, baru-baru itu gue bisa komunikasi sama orang-orang sana. Karena temen gue nggak ada, ya kan, mungkin kalau temen yang sama-sama orang Indonesia ada, tapi yang Melayunya itu agak susah untuk berteman gitu. Jadi paling temennya suami, ya temennya gue kayak gitu. Jadi ikut-ikut suami lo ya, temen-temennya. Kalau tetangga pun jarang ketemu, mereka kerja kan, gitu, mereka kerja, jadi ya udah ketemu kayak Kak, oh iya, udah langsung mereka masuk. Asal lewat aja ya. Jadi asgor asal nunggu. Kadang-kadang nggak tahu namanya siapa. Iya kayak gitu. Tapi kalau misalkan ngebahas tentang lu udah 10 tahun di sana, dari lu pertama kali sampai sekarang 10 tahun nih di sana nih, bedanya apa sih yang lu rasain selama udah lama banget di sana tuh? Udah biasa aja sih. Awalnya sih kaget kan, kaget ya, mungkin orang Malaysia gitu kan yang gue bilang kan, kita yang harus negor duluan gitu kan.
Karena ya itu kembali lagi ada yang beberapa orang malu, ada juga beberapa orang yang nggak ambil tahu urusan orang. Nah orang Malaysia lebih kayak bodo amat gitu loh. Makanya kayak misalnya ada berita nih di Indonesia gimana, terus suka ada yang nanya kan, Put bener nggak gini nih? Gue tanya sama temen gue yang di Malaysia, berita apa itu ya, saya tak tahu. Gitu. Jadi kayak emang mereka lebih sibuk kayak kerja gitu. Oke. Tadi gue mau nanya apa ya? Oh ini, lu udah lama di sana, pasti kan berita-berita di Indonesia ini banyak banget nih ya. Maksudnya kayak keributan Indonesia Malaysia kayak gitu kan maksudnya. Tapi orang sana sendiri melihat lu tuh seperti apa sih kalau dari pandangan lu sendiri? Nah itu jeleknya kayak gitu. Kadang-kadang mungkin terlalu banyak apa namanya? Apa ya pertanyaannya? Jadi nggak maksudnya apa kalau lu lihat dari banyaknya rumor-rumor kayak Indonesia Malaysia ribut lah masalah ini itu, tapi orang sananya melihat lu tuh kayak gimana? Apakah kayak wah Indonesia ini kayak gini jadi ngebangun negara? Nah itu kan awalnya gitu, awal ceritanya. Nah jadi mungkin orang Malaysia terpikir orang Indonesia tuh kayak gitu, pukul rata. Nah datanglah bukan tim ya, lebih ke makin tahun kesini kan banyak yang orang-orang kayak gue nih, orang yang memang merit dan tinggal di rumah aja gitu kan. Nah temen gue udah mulai banyak nih, ternyata udah mulai berapa tahun kesini lah udah banyak yang bukan TKW gitu. Jadi kayak ada yang kerja office, ada yang kerja ya pokoknya kerja jelas lah gitu. Jadi orang Malaysia yang nggak tahu apa-apa tuh kayak pukul rata gitu loh, kayak kesel sama kita gitu. Melihat karena satu ini oknum gitu kan, jadi ke semuanya begitu lah. Gitu. Tapi semenjak gue punya vlog, pulang ke Indonesia dan mereka akhirnya tahu gitu kan. Jadi mereka terpikir nggak semua ya orang Indonesia kayak gitu. Karena mereka mungkin nggak pernah datang juga kan ke Indonesia. Jadi kayak suami gue dulu kayak gitu. Dia pikir dia nggak suka loh, dia nggak suka orang Indonesia karena dia tahu orang Indonesia di sana kerja kayak gimana kan. Akhirnya dapat jodoh orang Indonesia dan akhirnya dia datang ke rumah gue dan dia mikir kita ajak jalan-jalan ke Bali, kita ajak jalan-jalan ke Jogja. Dia ternyata Indonesia tuh luas banget ya. Ternyata baik-baik banget sopan-sopan. Pas sudah merasakan baru tahu. Iya, gitu. Nah, ini kan lo sendiri kan kalau di dalam keluarga nih anak satu-satunya yang perempuan. Ya kan? Mungkin belum ada yang tahu. Jadi si Putri ini adalah anak satu-satunya perempuan yang ada di keluarga gue nih. Sisanya kan laki-laki semua. Nah, apa yang mendasari lu untuk apa ya? Karena kan lu dari zaman sekolah ya, mungkin karena gue masih kecil tapi gue tahu gitu kan, maksudnya lebih banyak diprotek lah karena perempuan lebih banyak diprotek. Ke orang tua tuh takut A, B, C sampai Z lah segala macam gitu. Tapi tiba-tiba lu memberanikan diri, dan apa yang mendasari lu gitu untuk kayak yaudah deh gue nikah sama orang sana, gue tinggal di sana. Nah, mendasari ya itu kembali lagi love is blind kali ya. Love is blind, blender. Cinta itu buta kali ya, yang nggak tahu juga. Pokoknya intinya kembali lagi ke jodoh. Tiba-tiba gue klop, kalau udah jodoh kan kayak gitu kan. Kita udah klop, mau dibawa kemana pun kita ikut aja. Dan gue pindah ke sana itu sumpah nyaman banget guys. Nyaman banget. Nyaman itu kayak sepi, damai, bersih, nggak ada macet. Coba siapa yang nggak mau duduk kayak gitu? Cuma emang yang bikin sakit hati dan sedihnya itu kita jauh sama keluarga. Itu aja sih. Sama dari segi makanan, karena kita udah biasa kan makan di sini. Makan mie ayam, bakso. Di sana ada, cuma lain lah rasanya, lain dari cabenya aja udah lain gitu kan. Kayak gitu. Yang mendasari ya udah itu. Cinta karena ujung-ujungnya ya. Iya, ujungnya cinta. Nah, tadi kan sudah ngomong sama kenyamanan. Nyaman banget nggak sana itu apa ya, faktor pendukungnya lah ya, itu faktor pendukungnya, kenyamanan dan sebagainya. Tapi faktor utamanya balik lagi ya, karena tadi udah mention katanya cinta itu buta kan. Tapi menurut lu sendiri, tadi lu udah ngomong mention tentang cinta itu buta. Cinta itu kayak gimana sih menurut lu sendiri, sudut pandang lu? Oh no. Karena kan ya gimana ya, gue tuh cukup banyak banget tahu, bukan cukup ya, banyak banget tahu mantan-mantannya dia, sana sini segala macem gitu. Terus akhirnya dapet orang sana, terus menurut lu kayak ya love is gitu. Tapi jujur satu kebanggaan juga sih, satu kebanggaan, dan banyak banget dapet bukan inspirasi ya, lebih ke apa sih, manfaat tuh ya, feedback buat lu nya. Iya, pokoknya banyak banget kebaikan yang gue dapet gitu. Selain ya cinta, terus kenyamanan, terus di sana kan negara Islam ya.
Jadi gue banyak banget belajar tentang ya Islam itu. Contoh kecil ya, kayak di kita nih. Kalau udah sampai rumah, ibu-ibu kayak gitu kan, buka jilbab, terus ada orang antar galon gitu kan, atau apapun itu, kalau yang nggak paham banget, mereka biasa aja pakai jilbab gitu. Tapi kalau di sana, bayangin ya guys, perumahan gue tuh sepi banget. Jangankan perumahan ya, semua kampung, emang daerah Malaysia tuh emang sepi banget gitu. Kalau masuk perumahan ya, karena dia tuh itu rapi gitu. Kalau perumahan ya perumahan, kalau warung ya warung ya, gitu. Makanya itu tuh suami gue bawel banget, kayak jemurin baju aja harus pakai celana panjang, baju panjang, pakai jilbab. Awalnya sih tekanan ya, karena kita biasa kan pakai celana pendek, ya udah nyantai aja gitu ya. Kadang nggak pakai apa-apa. Kita kan pakai celana pendek, pakai kaos aja biasa aja gitu ya. Tapi kalau di sana enggak, kamu harus pakai seluar panjang gitu kan, baju panjang gitu. Terus pakai tudung juga gitu kan. Sampai gue awal-awal marah sih, kesel kayak, siapa sih yang mau ngelihat gitu kan? Udah nggak apa-apa, pakai aja, karena mereka di sana sudah membiasakan seperti itu. Karena kesehariannya seperti itu. Iya. Nah, balik lagi pertanyaan gue, menurut lo sendiri itu cinta itu kayak gimana sih? Oh iya, tadi pertanyaan itu ya. Sampai lo bisa bisa bilang kalau ya cinta itu buta gitu. Nggak bisa dikotak-kotakan ya cinta itu seperti apa. Pokoknya cinta itu Asik. Adanya aja sih. Bukan apa nih, maksudnya mengalir begitu aja. Ya karena ini kan pembelajaran buat di belakang kamera kita ada keponakan kita. Dan pembelajaran buat lo juga. Ya kan? Udah banyak belajar ya. Tapi jujur sih, dulu gue kan ya kita pernah muda lah ya. Suka sama si ini, suka ini gitu. Kadang-kadang pernah dulu mentok gini. Gimana sih caranya pengen suka sama satu orang aja? Udah stop, nggak akan suka lagi sama siapapun gitu. Maksudnya iya, maksudnya kayak udah mentok. Kacamata kuda aja gitu. Pokoknya mentok aja gitu. Terus kakak ipar gue adalah ngomong gitu, nanti belum deh saatnya, kalau udah waktunya lo akan, kalau lo udah merasa kayak gitu, itulah jodoh lo gitu. Terus akhirnya entah kenapa dapet yang ini kan, dapet suami orang Malaysia ini. Bener sampai sekarang mentok. Nah itu yang namanya cinta. Jadi nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dia mengalir begitu aja. Itu Lady dengerin. Jadi kayak gitu ya, makanya kayak ya udahlah keputusan lo untuk pindah ke sana gitu. Tapi kalau lo sendiri punya planning kah di beberapa tahun ke depan untuk kayak udah deh gue ngajak laki gue di sini pindah ke sini segala macam? Gue malah nggak kepengen sumpah, maaf ya, bukan yang nggak percaya sama Indonesia atau apa, enggak. Gue lebih ke karena udah nyaman juga lu ya? Satu udah nyaman, anak gue aja sampai udah nggak apa-apa deh warga negara asing gitu. Walaupun dia ada kesempatan di Indonesia sampai usia 18 tahun ya untuk memilih mau ikut Indonesia atau Malaysia. Untuk saat ini ya rencana dan planning gue sih biarin aja mereka warga negara asing, udah gitu. Karena gue tahu sekolahan, keadaan, lingkungan semua lebih mendukung. Lebih mendukung banget gitu. Oke. Ya begitu tuh. Pokoknya tadi udah terlanjur cinta sama negara sono karena dapat lakinya orang sana. Tapi kadang-kadang sedihnya kayak gitu, jauh sama keluarga itu. Tapi kembali lagi kan hidup itu pilihan ya. Yes. Hidup itu pilihan. Jadi, nah itulah. Jadi ya itu memang harus ada yang dikorbankan gitu. Ya apalagi kan selain keluarga kan. Iya itulah. Tapi ya lo bisa dibilang di sana udah ya cukup bahagia lah tinggal di sana lah ya. Alhamdulillah bahagia. Tapi planning lo ke depan apa selain membuat YouTube? Karena nih dia juga gara-gara faktor pandemi itu nih dia buat YouTube, iya, betul, dan YouTube-nya cukup wow kan gitu. Dan bahkan saya yang udah bikin channel ini bertahun-tahun tidak ada progresnya apa-apa. Kalian ayo dong bantu subscribe. Pokoknya guys jangan lupa like dan subscribe ya channel ini, karena lihat deh channelnya tuh bagus-bagus banget gitu kan. Terus menarik banget gitu. Mungkin di Indonesia ini terlalu banyak kali dia, terlalu banyak. Jadi orang tuh bingung juga mau memilih apa gitu. Kalau di Malaysia kan mungkin seneng ngelihat perkawinan campur gitu kan. Tapi lo apa plan lo selain nge-YouTube aja ke depannya? Untuk saat ini sih mau buka usaha yang ke 300 toko kayaknya sih. Dikit kan? 300 toko. Yang 299 itu gagal semua kan? Yang 299 gagal, jadian ke 300 sekarang. Yang pendiri KFC aja berapa ratus kali tuh dia gagal.
Iya kan? Benar. Di usia, tapi gue nggak mau juga sampai usia 70. Itu zaman dulu ya, itu tahun berapa? Sekarang kayaknya udah susah tuh kalau kita harus ngikutin jejak, kita harus sampai ratusan gitu. Iya sih. Dengan tekanan hidup yang semakin gokil kan gitu. Nah, ngomongin hidup, kehidupan lo dari segi emosi, mental dan sebagainya di sana lebih tertata kah? Mula-mula enggak. Pertamanya enggak. Tuh kan gue campur-campur ngomongnya. Pertama-tama enggak. Karena kita harus kayak sosialisasi lagi kan sama orang-orang sana gitu. Dan orang sana kan yang tadi gue bilang kan, dia pukul rata orang Indonesia tuh kurang baik. Ya kan, jadi gue macam-macam dapat, tau nggak? Dapat, tapi ada beberapa teman gue malah nggak dapat tuh kayak gitu. Dapat ini kayak dimarahin orang gitu, ditegur atau, dan caranya tuh kasar banget gitu. Mereka tuh kayak tahu gue orang Indonesia karena mungkin dari bahasa gue gitu. Dari bahasa gue, dan temen gue kan tadi gue bilang kan nggak banyak. Jadi gue mau belajar komunikasi sama siapa? Sedangkan suami gue tuh pendiam. Tapi bukan gagu ya. Ngomongin ntar komunitas gagu marah-marah. Oh iya. Ini mah. Nggak, maksudnya nggak banyak ngomong kalau di rumah gitu. Jadi paling gue belajar sama sinetron. Kalau gue nonton sinetron, nah gue baru ngerti gitu bahasa-bahasa kayak paling. Kalau yang nggak ngerti gue nanya, mbak ini apa sih kayak gitu. Tapi kalau di sana lu punya komunitas Indonesia nggak sih? Ada. Itu kayak gimana tuh? Itu komunitas vlog gitu. Orang-orang Indonesia yang orang kawin Indonesia sama yang kawin campur tinggal di Malaysia. Akhirnya mereka pada bikin kegiatan vlog gitu kan. Bikin kegiatan vlog, terus akhirnya kita ngeliat mereka bikin satu tim. Namanya Malindo. Ya udah, kita di situ lah, kumpul di situ aja gitu. Tapi cuma sehelo aja sih. Tapi cukup ada, jadi ada temen lah yang di situ ya. Tapi kan nggak asik banget ya Indonesia kita kan juga pengen punya temen yang beda negara kan. Tapi ya lu tadi kan udah cerita kalau teman-teman yang beda negara itu ngikut dari laki lu juga kan. Iya, nah kebanyakan teman-teman gue dari situ aja sih. Sip lah, seperti itu. Kakak gue udah ngasih tahu kehidupan di sana seperti apa, dari mulai pandemi, kehidupan dia udah 10 tahun di sana, dan akhirnya dia lebih cinta ke sana daripada di sini. Ih, jujur aja masih berat banget sama keluarga. Berat banget. Kalau bisa gue angkut keluarga, gue angkutin ke sana. Karena sana tuh sumpah nyaman. Ada lah yang namanya gosip ya, tapi nggak ngegosip banget gitu seperlunya. Malah kayak gitu. Ya karena kan lebih cuek ya, karena kan apa bisa dibilang apa ya? Kayak gitu. Ya pokoknya kayak gitu teman-teman, podcast bersama siapa ya kan. Terima kasih udah nonton atau dengerin sampai sekarang juga. Lady udah berapa menit ini? 23 menit. 20 menitan lah kita udah ngobrol. Mbak, thank you banget. Udah main-main di sini. Dan buat teman-teman jangan lupa di-subscribe channelnya Putri Intan, karena gue sering masuk juga di situ. Kalau dia sekarang banyak fans di Malaysia. Kalau gue banyak fans di Malaysia, gue pindah ke Malaysia. 1000 fans di Malaysia. Iya banget yang fans sama dia, nanya-nanya, pada suka sama dia gitu. Jadi ada satu orang perempuan, namanya Nona. Tapi kan nggak tahu, nggak jelas mukanya seperti apa. Ya kita nggak tahu namanya orang kan. Ada yang DM gue beberapa orang kan. Nama dari ibu-ibu kan kita nggak ada yang tahu. Tapi sumpah ya, kalau gue pribadi, kalau pengen gitu kan kayak lo kawin sama siapa? Kalau gue sih jujur pilih aja orang Malaysia. Untung saya lagi nggak punya pacar, jadi pacar saya tidak sakit hati. Jadi untung saya bebas, jadi saya punya pacar untungnya ya. Entah kenapa gitu, karena gue tahu kehidupan di sana kan, Tapi ya kalau udah jodohnya orang Indonesia ya mau. Ya saya mau ke Malaysia.